Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu tema yang menarik sekali. Sebuah negara bernama Malawi meningkat angka bunuh dirinya, terutama dalam 1 tahun terakhir. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, Malawi adalah sebuah negara kecil terletak di benua Afrika. Orang-orang di sana, penduduknya tidak terlalu besar. Total populasi dikatakan sekitar 16 juta lebih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hal yang menarik adalah bahwa pada tahun 2019, 1 tahun lalu ketika sebelum ada corona, sebelum wabah corona merebak, dikatakan di sana angka bunuh diri negara itu 116 orang. Dan ketika tahun 2020 ini, setelah merebaknya corona, dikatakan bahwa angka bunuh diri menjadi 182 orang. Itu pun masih belum 2-3 bulan terakhir dari tahun 2020 ini. Nah, ini angka yang demikian mengalami peningkatan sampai 57%. Lalu dari catatan kepolisian di sana mengatakan bahwa di antara orang sekian banyak itu 98% orang yang bunuh diri adalah pria dan hanya 2% wanita yang bunuh diri. Lantas mereka mencari sebab musabab dan didapati terutama adalah pengaruh 2 hal. 1, karena tekanan ekonomi yang memburuk. Ekonomi mereka secara pribadi yang memburuk. Kedua, dari penyebab pembatasan sosial. Masa pandemi corona, mau tidak mau orang mengadakan pembatasan sosial, tambah dengan tekanan ekonomi yang buruk. Orang-orang di sana dikatakan sebagian yang bunuh diri itu adalah karena mereka meminjam uang dari bank, lalu memulai usaha. Ketika mulai usaha mereka harus mengangsurnya. Ketika wabah corona ini merebak, maka mereka mengalami kesulitan yang berat untuk mengangsur setiap bulannya. Nah, dikatakan faktor seperti ini yang menekan dan meningkatkan angka bunuh diri di negara Malawi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kasihan sekali kita mendengar kondisi seperti ini. Sebuah negara yang kecil dengan penduduk yang tidak besar, dengan pekerjaan yang masih cenderung agraris, secara umum kita membayangkannya angka bunuh diri akan rendah, tapi kenyataannya dikatakan di sana cukup tinggi. Hal ini memprihatinkan. Maka upaya-upaya mencari jalan keluar perlu digalakkan. Dalam kondisi yang demikian, secara umum dari pemerintah harus mengupayakan pengaturan ulang untuk pembayaran angsuran pinjaman. Dengan cara itu, mudah-mudahan bisa menurunkan tekanan hidup bagi orang-orang yang terlibat pada peminjaman uang di bank. Dari masyarakat luas sendiri, perlu juga meningkatkan komunikasi yang baik, terutama dalam keluarga dan handai tolan sekitar. Dengan demikian, orang-orang dalam kondisi tertekan ini, mereka lebih bisa menahan diri dan mereka akan ditolong, dikuatkan oleh keluarga dan orang-orang sekitarnya. Nah, dikatakan bahwa dalam masa pandemi ini 270.000 orang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Dengan 270.000 ini, masing-masing orang yang bekerja itu mereka akan terkait dengan 10 orang dalam keluarganya. Nah, angka itu menunjukkan berarti sekitar 2,7 juta. Angka yang tidak kecil. Dengan demikian adalah bahwa orang-orang di sana, 1 orang bekerja, dia membiayai kebutuhan hidup keluarganya sekitar 10 orang. Ini merupakan beban yang memang tidak ringan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, kondisi seperti ini juga bisa diatasi dengan keluarganya harus menambah orang untuk bekerja, membantu, mencari nafkah. Sehingga angka 1/10 itu
bisa turun. Dengan demikian, bebannya akan juga turun. Tekanan hidup juga akan turun. Nah, selain itu tentunya orang itu secara pribadi, orang-orang yang mengalami bunuh diri, melakukan bunuh diri itu, orang-orang tersebut harus mendapatkan pelayanan sosial yang baik dalam arti konseling dan sejenisnya. Dengan demikian diharapkan bahwa mereka bisa mencurahkan keluh kesahnya pada keluarga, sanak famili, teman-teman, dan lain-lain. Dan diharapkan dengan cara itu, tekanan hidupnya akan berkurang. Dia akan bisa lebih bertahan, mampu mengatasi, dan berani menghadapi kenyataan hidup seperti itu. Dan dengan demikian diharapkan, mudah-mudahan angka bunuh diri akan turun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, seandainya tengah-tengah kita, sekeliling kita, di sekitar kita, ada orang-orang melakukan bunuh diri karena sebab-sebab tertentu, maka masyarakat di sekitar sana, keluarga tersebut, dan seterusnya, juga perlu memberikan perhatian lebih untuk bisa sebisa-bisanya mengatasi, mengupayakan, mencegah berulangnya kembali hal yang serupa, yaitu bunuh diri. Dengan demikian bunuh diri bisa diatasin, orang-orang tersebut ditolong, dimampukan, disupport untuk berani menghadapi kehidupannya, untuk berani menghadapi masa depannya. Bukan hanya tanggung jawab orang itu secara pribadi, masyarakat secara khusus di sekitarnya pun memiliki beban dan tanggung jawab untuk menolong orang-orang seperti itu. Pada malam hari ini, pembahasan kita tentang angka bunuh diri di Malawi yang meningkat, kita akhiri sampai di sini. Nantikan pada kupasan-kupasan yang mendatang dengan judul-judul yang lebih menarik lagi. Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat.